Kami dari kelompok 4 3-2C akan mempresentasikan aliran seni Art Nouveau. Sebelumnya, perkenalkan saya Audrey Salsa Safiera Nindya Putri yang akan menjelaskan mengenai periode Art Nouveau dengan rekan-rekan saya, Vina Aprilia, untuk bagian seniman yang berpengaruh pada era tersebut. Lalu ada Octavianus Suryo untuk bagian karakteristik karya seni grafis dan arsitektur. Dan yang terakhir ada Muhammad Abib untuk bagian karakteristik pada interior dan fashion mode. Masa atau periode Art Nouveau. Art Nouveau merupakan suatu aliran desain atau gerakan seni dekoratif dan arsitektur yang berkembang di Eropa Barat dan juga Amerika Utara. Gerakan ini merupakan gaya desain internasional pertama yang berkembang tahun 1880-an hingga era awal 1920. Art Nouveau merupakan istilah yang berasal dari bahasa Prancis, yang berarti New Art atau seni baru. Disebut dengan seni baru karena dimaksudkan untuk menjadi seni bagi rakyat dan upaya menjauhkan bentuk seni tradisional yang sering bersifat restriktif dan eksklusif dengan cara berusaha membawa keindahan ke dalam semua aspek kehidupan semua orang. Gerakan ini merupakan bentuk menentang penekanan sejarah pada karya-karya seni pertengahan abad ke-19 dengan berkomitmen untuk menghapus hierarki tradisional dalam seni, di mana pada saat itu banyak yang beranggapan bahwa seni lukis dan pahat lebih superior ketimbang seni kerajinan dekoratif. Art Nouveau dimulai dari desain bunga karya William Morris bersama dengan seniman lainnya, menciptakan gerakan arts and craft di Britania pada tahun 1861. Hanya dalam waktu 30 tahun, gerakan tersebut menjadi seni total ketika istilah tersebut dipopulerkan oleh sebuah galeri seni yang menampilkan karya-karya seniman dengan gaya yang kemudian dikenal dengan Art Nouveau. 2. Seniman yang berpengaruh. Yang pertama ada Alphonse Mucha. Lahir pada tanggal 24 Juli 1860 dan meninggal pada tanggal 14 Juli 1939. Menurut pemikirannya, seni ada hanya untuk mengkomunikasikan pesan spiritual. Gayanya menampilkan wanita dalam keindahan pemandangan alam yang mewah, yang mana sering terbungkus dengan bunga dan bentuk organik lainnya dalam menghasilkan karyanya seperti lukisan, ilustrasi, iklan, kartu pos, dan seni grafis lainnya. Kedua, yaitu ada Henry de Toulouse-Lautrec, lahir pada 24 November 1864 dan meninggal pada 9 September 1901. Yaitu seorang seniman Perancis yang mengamati dan mendokumentasikan dengan wawasan psikologis yang hebat kepribadian dan aspek kehidupan malam Paris dan dunia hiburan Perancis pada tahun 1890-an. Ia menghasilkan koleksi gambar menarik, elegan, dan provokatif dari kehidupan modern. Gaya lukisannya beraliran impresionisme. Yang ketiga ada Raymond Savignac. Lahir pada 6 November 1907 dan meninggal pada 31 Oktober 2002. Menurut pemikirannya adalah penciptaan gambar sekilas yang tidak akan dilupakan orang. Ia adalah seniman poster Perancis terkenal yang menggabungkan gambar murni dalam warna ceria dengan humor yang menarik untuk mengiklankan produk, mulai dari mobil, aspirin, hingga sampo. Dan yang terakhir ada Antoni Gaudi. Lahir pada 25 Juni 1852 dan meninggal pada 10 Juni 1926. Arsitek terkenal Spanyol yang menancapkan modernisme dan pelopor gerakan Art Nouveau di arsitektur. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Octavianus. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait karakteristik Art Nouveau. Yang pertama, karakteristik karya seni grafis. Art Nouveau merupakan aliran yang terinspirasi dari bentuk organik dan juga geometris untuk menghasilkan sebuah desain yang mengalir dengan elegan, yang menyerupai batang, tanaman merambat, sulur, juga tanaman dan bunga mekar. Dalam aliran ini, garis berbentuk gelombang asimetris panjang berkelok-kelok dan melengkung. Ciri khas warna dalam aliran ini ialah cenderung warna muted atau warna dengan tingkat kontras dan saturasi yang rendah. Warna-warna muram seperti warna mustard, hijau sage, hijau olive, pink carnation, biru periwinkle, dan coklat.
Contoh karya seni pada masa Art Nouveau antara lain Four Seasons dan The Slave Epic karya Alphonse Mucha, At the Moulin Rouge, The Dance, dan Le Goulou Entering the Moulin Rouge karya Hanley de Toulouse-Lautrec, serta Nouvelle Bile dan Jetains karya Raymond Sévignac. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik arsitektur. Dinamis dan mengalir, dengan garis-garis lengkung yang serasi, cukup menggambarkan gaya Art Nouveau. Tampilan lainnya adalah penggunaan hiperbola dan parabola di jendela, lengkungan, dan pintu. Tumpukan-tumpukan konvensional terlihat seakan-akan menjadi hidup dan tumbuh menjadi bentuk-bentuk yang diambil dari tumbuhan. Seperti aliran desain lainnya, Art Nouveau mencari keharmonisan dalam bentuknya. Meskipun di sana Art Nouveau memilih dan memodernisasikan beberapa elemen abstrak dari gaya Rokoko, seperti tekstur api dan kerang, mereka juga mempergunakan bentuk organik sebagai sumber inspirasi, mengembangkan bentuk-bentuk alami dari rumput, rumput laut, dan serangga. Woodblock Jepang dengan garis lengkungannya, permukaan yang berpola, bagian kosong yang kontras juga mempengaruhi Art Nouveau. Contoh aliran Art Nouveau dalam arsitektur antara lain dalam Sagrada Familia, Casa Batlló, Casa Mila, Park Güell, dan Gereja Kolonial Güell karya Anthony Gaudi, serta Association Building karya Joseph Maria Olbrich. Nah, selanjutnya kita masuk ke seni terapan, yaitu mode. Fashion untuk pakaian Art Nouveau muncul pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Pakaian dalam gaya ini disukai oleh wanita dari hampir semua lapisan sosial. Gaun Art Nouveau terutama menekankan pinggang yang tipis. Dengan bantuan ikat pinggang, sosok wanita itu seolah-olah dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas memiliki sedikit bungkuk di bagian dada, dan di bagian bawah memiliki rok terbang yang panjang. Yang terakhir, ada seni terapan, yaitu interior. Interior Art Nouveau dicirikan oleh tata letak bebas dengan lantai dari tingkat yang berbeda, bukan jendela yang diperpanjang. Dinding tempat ditutupi dengan garis-garis berliku yang asimetris dan luar biasa, menjadi lebih berwarna dan dihiasi dengan plastik gipsum relief datar. Ornamen bunga bergaya Art Nouveau mendominasi furnitur dekoratif. Skema warna modern menggunakan warna tanpa corak, nada yang agak redup seperti ungu, hijau keabu-abuan, perak, coklat kekuningan, dan lain-lain. Siluet bunga-bunga indah seperti iris, lili air, dan serangga seperti capung, belalang, dan kumbang menghiasi selain kain, wallpaper dinding, dan jendela kaca patri. Dalam gaya Art Nouveau, jendela ceruk besar yang populer digunakan, serta jendela lancet yang mengingatkan pada gotik. Itu dia presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 tentang Art Nouveau. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan ada kekurangan pada materi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.